bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwanan wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhiri wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi ala dzalika na'ya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo baca asmaul husnanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basir ya Khabir ya Rabbi ya Mu'in ya Mudir ya Sami' ya Basir ya Qadir ya Hamid ya Latif ya Khabir ya Alim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Malim ya Malik ya Khamir ya Muhid ya Musib ya Jalil ya Karim ya Munib ya Karim ya baca ya Afid ya Mubid ya Asib ya Jalil ya Raqib ya Mujib ya Raqib ya Mujib Al-Wasir ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Baris ya Syahid ya Haku ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Habib ya Nasir ya Maqdir ya Mu'id ya Musib ya Mumid ya Ayyum ya Ayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Mu'ahir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Mu'ali ya Baru
Ya Mursyid ya Jami ya Ghani ya Munib ya Mani ya Dar ya Nabi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Arif ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah alladzi la yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir wallahu a'lam bissawab. Biar rutin ya Bu ya baca Asmaul Husnanya. Bergilir, si Teteh tuh belum tuh besoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila ta'awuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wa'ada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mu'tadi'. Baca nggak itu? Nggak tahu. Ini namanya Aqidatul Awam ya Bu. Tadi Aqidatul Mujmalah ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tentang masalah ya Bu, ilmu tauhid ya Bu, agar kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu ditolong dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u ya Bu, saya memulai bismillahi dengan asma Allah. Warrahmani, Allah yang maha pengasih. Ya, warrahimi, Allah yang maha penyayang. Daimil ihsani, senantiasa yang memberikan kenikmatan yang tiada putus-putusnya. Bu, walaupun kita nih orangnya edan eling, kebanyakan edannya ya Bu. Ya walaupun kita banyakkan maksiatnya ketimbang ibadahnya ya Bu. Walaupun kita selalu banyak apa Bu, lalainya ketimbang ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap Allah senantiasa memberikan nikmatnya tiada putus-putusnya. Alhamdulillah Bu, napas enggak putus ya Bu. Coba kata si Teteh ya udah hatam itu mah kiamat ya Bu. Nah itu makanya ini kita diberikan kesempatan ya Bu sama Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai sia-siakan. Makanya sesuatu apapun yang kita lakukan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ya Bu. Kenapa asma Allah ada Rahmannya, ada Ar-Rahimnya ya Bu? Kalau Rahman itu maha pengasihnya, Allah ngasihnya di dunia. Semua juga dikasih ya Bu. Mau yang sholat nggak sholat dikasih ya Bu, yang ngaji kagak ngaji dikasih ya Bu. Siapapun dikasih, sampai binatang melata pun semuanya dikasih. Tapi tidak semua yang dikasih disayang. Ibu, siapa orang yang dikasih semuanya segalanya dikasih sama Allah tapi nggak disayang? Contohnya Qarun. Bu, si Qarun tuh dia sepupuan sama siapa? Nabi Musa sama Nabi Harun. Ya Bu, waktu itu sih dia orang yang beriman, Bu. Jadi waktu masih dia berimannya dan selalu ikut Nabi Musa, dia tuh selalu mewakili ya Bu. Ketika Nabi Musa ada keperluan ya Bu untuk dakwah, dia sebagai badalnya. Kalau dalam pengajian dia ikut ngajarin gitu Bu ya, sebagai guru pengganti.
Tapi lama kelamaan dia juga bergaul tuh sama keluarga dari Fir'aun, ya Bu. Keluarga Fir'aun orangnya hedon, ya Bu, selalu membangga-banggakan kekayaan. Lama-lama dia juga minder tuh, karena bergaulnya sama orang yang sosialita. Kalau zaman sekarang mah ya Bu ya, lama-lama minder. Tas gua nggak bermerek, dia bermerek Hermes, ya gua mah kremes gitu Bu. Ya, dia nggak boleh. Nggak boleh. Ya Bu, jadi tuh lama-lama si Korun, ya Bu, merasa minder, akhirnya ya Bu minta sama Nabi Musa, ya Bu, karena masih saudara juga. Ya Musa, tolong dong doain saya, engkau kan seorang Nabi dan Rasul, doain saya biar jadi orang kaya. Udah, kamu mau udah seperti ini juga alhamdulillah, yang penting ibadah, ya Bu. Karena si Korun juga sebagai apa Bu, pengrajin emas Bu. Yang namanya pengrajin emas kaya kagak? Kaya kan ya Bu. Tuh dia matri-matriin emas gitu ya Bu ya, masang-masangin gitu ya Bu, yang ngerangkai gitu kan, lumayan tuh Bu ya. Tapi dia pengen lebih kaya lagi ya Bu, tolong doain. Udah, kamu mau begini aja, ntar suka khilaf, suka lupa ya Bu, kamu dengan ibadah bagus kayak begini, udah cukup. Terus aja meredeh ya Bu, minta didoain dia jadi orang kaya lagi, lebih kaya lagi. Akhirnya luluh juga tuh Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendoakan si Korun. Didoain, yang namanya seorang Nabi ya Bu, langsung ijabah. Dikasih kambing 1 jadi 50 jadi 100, terus makin banyak dia punya pengusahanya ya Bu, usaha dia makin banyak, makin kaya, sampai kuncinya aja diangkat sampai 7 gerobak kuncinya doang Bu. Kita apa yang diangkat Bu? Terus ya Bu, lama-lama tuh si Korun ya Bu, lupa tuh yang biasa sholat jamaah udah nggak jamaah lagi ya Bu, yang biasa ada taklim ngaji begini gantiin badalin Nabi Musa udah nggak ada lagi. Sibuk ya Bu sama usaha-usahanya ya Bu, sibuk sama apa yang dia mau, pengen jadi orang kaya. Dia selalu bergaul tuh sama si Fir'aun ya Bu. Akhirnya lupa ya Bu sama Allah Ta'ala dan sama perintah dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Akhirnya disuruhlah ya Bu muridnya ya Bu oleh Nabi Musa untuk apa Bu, menagih ya Bu zakatnya, infaknya sama si Korun. Kata si Korun diinformasiin ya Bu, nih ada salam dari Nabi Musa ya Bu sama sahabatnya Nabi Musa itu, bahwa kamu disuruh mengeluarkan zakat. Si Korun bilang apa Bu? Enak aja ya Bu, ini hasil usaha gua, ini hasil pikiran gua ya Bu, gua yang capek, lu enak aja minta-minta gitu Bu ya. Kalau mau usaha sono sendiri gitu, bukannya dari Nabi Musa ini mah gitu Bu. Akhirnya numpuk harta ya Bu. Si Korun lupa akan perintah Allah ya Bu. Apa Bu kata syairnya? Yang kemarin saya iniin si ibu mah apa jiro mulu bahwa ya i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk duniamu seakan kau hidup selamanya. Boleh tuh. Beramallah untuk akhiratmu seakan kau mati besok ya Bu. Tapi untuk akhirat ingat mati besok. Lempangan kita lagi usaha ya Bu, bagaikan hidup selamanya. Tapi jangan sampai lupa akhirat. Tapi si Korun mah beda ya Bu. Kalau menumpuk-numpuk harta, dia pikir hartanya mengekalkan. Kayak ibarat kata semut. Ibu tahu tuh semut. Nah semut tuh kalau udah ngerasa lihat ada minuman yang manis, ya Bu,
mau kopinya ke, mau susunya ke, ya Bu. Terus ya Bu, ya dia cobain ya Bu. Akhirnya apa Bu? Makin apa Bu? Makin ke dalam, akhirnya makin nyemplung tuh, si semut nyemplung ke kopi, nyemplung ke susu ya Bu. Nah, nyemplung ke teh manis ya Bu, akhirnya mati. Begitupun manusia Bu. Manusia kalau udah tamak, udah maruk dengan dunianya seperti semut ya Bu. Makin digali, makin dikumpul-kumpul tuh ya Bu hartanya ya Bu. Ujung-ujungnya apa Bu? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir ya Bu. Jangan sampai ente bermegah-megah lupa akhirat, ujung-ujungnya hatta zurtumul maqabir ya Bu. Ente baru sadar diri setelah udah ada di dalam kubur, baru disumpel tanah mulutnya, baru diem. Tadinya mah minta gunung satu, minta lagi, udah dapat satu minta dua, dapat dua minta tiga, terus saja tuh manusia nggak ada habis-habisnya. Ibu jangan sampai seperti Korun. Makanya sampai sekarang kalau ada yang nemuin harta ya Bu, namanya harta karun Ibu. Ibu gali-gali nih ya Bu, mau nanam apa, dapat ada harta karun ya Bu. Wabir rahimi, dan Allah yang maha penyayang Bu. Sayangnya Allah tak terbilang ya Bu, tidak pernah pilih kasih Allah. Tapi sayangnya rahmannya ini hanya untuk orang yang beriman dan bertakwa khusus. Nanti di akhirat. Di dunia mah Bu ibarat kata nikmat satu ya Bu, direbut-rebut ya Bu sama jutaan miliaran orang ya Bu di alam dunia, bahkan sama makhluk-makhluk yang lainnya. Itu nikmat satu. Tapi rahmannya Allah itu nikmat yang 99 hanya untuk di akhirat Bu. Makanya jangan terpesona, jangan terperdaya urusan dunia ya Bu. Kalaupun kita belum dapat di sekarang di sini ya Bu, insya Allah pasti nanti dapat di akhirat. Yang penting kita usaha ya Bu. Rahmannya Allah ya akan diberikan hanya untuk orang-orang bertakwa. Nih jangan pikir Ibu tiba ngaji duduk nyender begini doang ya Bu. Ibu dapat apa Bu? Dapat ganjarannya surga yang tidak pernah terdengar oleh telinga, yang tidak terbayang ya Bu, terlihat oleh mata dan terbayang dengan urusan hati ya Bu. Saking nikmatnya urusan surga yang disediakan Allah SWT untuk orang-orang yang bertakwa. Daimil ihsan, Allah senantiasa ya Bu tidak pernah putus-putus memberikan nikmat kepada kita. Makanya jangan kebalik ya Bu ya. Kan kalau kita makan sama manusia kan Bu, lempengan ada perlunya baru didatangin ya Bu. Kadang-kadang suka kayak begitu juga kita sama Allah Bu. Lempengan lagi susah ya Bu, banyak tahajudnya ya Bu, rajin ngajinya ya Bu ya, lagi susah tapi masih mending sih Bu, susah masih ingat. Ini kalau udah susah kagak ingat itu makin Bu, makin parah. Namanya itu Bu, kue cincin ganas turi, udah miskin nggak tahu. Nah itu ya Bu. Makanya alhamdulillahil qadimil awali, maka segala puji bagi Allah yang ada. Alhamdulillah ini pujian itu ada 4 Bu. Puji ala qadim ya Bu, qadim ala qadim ya Bu, Allah memuji dirinya sendiri ya Bu. Ada juga pujian ya hadis ala qadim ya Bu, makhluk kepada Allah Ta'ala. Ada pujian qadim ala hadis, Allah memuji Rasulullah, innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ada pujian hadis ala hadis ya, kita sesama makhluk memuji makhluk lainnya. Misalnya kita memuji nih orang tua kita, alhamdulillah panjang umur ya Bu, selalu taat pada Allah, selalu hadir di majelis ilmu. Nah itu kita muji tuh Bu ya Bu, sesama manusia. Tapi mujiannya bukan pengen ada maksud ya Bu, bukan pengen ada maunya ya Bu. Ada juga kita memuji misalnya nih bunga kita lihat misalnya gitu, atau apa namanya binatang atau apa tuh kita lihat tuh subhanallah, misalnya kita lihat burung merak bagus banget gitu ya Bu. Itu
kita memuji, tapi kembalikan lagi pujiannya untuk Allah. Kita memuji anak kita, misalnya Bu, alhamdulillah ya Bu, anaknya bager, anaknya soleh itu. Tapi tetap kita muji kepada Allah lagi baliknya ya Bu, pujian itu hanya milik Allah. Qadimil awali, Allah yang maha awal dan Allah yang maha akhir ya Bu. Kalau kita ada awalnya, ada akhirnya kalau kita mau Ibu ya. Makanya yang kita pikirin nih akhir hayat kita biar husnul khatimah ya Bu. Ibu suka bayangin ya Bu, kalau misalnya yang udah kita tadi tuh lagi kirim hadiah ya Bu. Itu ibarat kata kayak saya lagi pesantren ya Bu, saya lagi pesantren, orang tua ada saya datang nih bawa bekal ya Bu, bawa parcel, bawa apa gitu, girang nggak? Nah girang. Nah gitu pun nanti kita ini berkata nih punya temen nih nggak dikunjungin nih sama saudaranya atau sama orang tuanya, dia sedih nggak? Sedih. Begitupun almarhumah kita Bu. Jadi kalau biasanya misal hari Jumat nih kita ngaji ya Bu, terus kita kirim hadiah, orang tua girang ya Bu, almarhumah kita girang, suami ibu atau anak ibu yang sudah almarhum girang ya Bu, dapat parcel, dapat kiriman. Tapi ibu nggak ngaji nih ya, misalnya lagi ada segala macam malesnya apa gitu ya Bu. Nah itu tuh di Arab tuh Bu, mana goleran aja mana ini kiriman gua biasa hari Jumat tuh nggak datang gitu Bu, ngarep ya Bu. Makanya kita jangan sampai jadi orang yang apa Bu, merugi ya Bu. Kalau udah ya besok juga misalnya perkiraan mendung nih kita mau jalan, ntar hujan jadi hujan Bu. Tapi kita ngomong cerah insya Allah ya Bu. Tapi kan yang namanya cuaca kan Allah yang punya ya Bu. Nah iya, makanya mau hujannya kayak panasnya kayak ngaji mah tetap istiqomah selagi kita masih sehat, selagi kita masih diberi kesempatan ya Bu, selagi kita masih selalu ada di jalan Allah, insya Allah Allah bimbing ke jalan yang benar. Jangan sampai udah dikasih kesempatan besok aja ngaji mah, ntar juga ada lagi. Iya besok mah ada ya Bu, ngajinya ada, tapi kitanya ada enggak ya Bu. Al-akhiril baqi, dan Allah yang maha menetapkan ya, Allah yang maha baqo bila tahawuli, tanpa ada perubahan. Jadi kalaupun Allah mau nih Bu, yang tadinya kaya jadi miskin, bisa enggak Bu? Bisa kan? Yang tadinya miskin jadi kaya, bisa enggak? Bisa, Allah Maha Kuasa ya Bu. Nih kita nih kalau misalnya ikutin kan dari diri kita aja nih Bu, Allah kasih teguran. Dulu kita masih anak-anak, sekarang udah punya anak. Dulu dipanggil cucu Ibu, sekarang Ibu punya cucu ya Bu. Dulu jalannya Bu gagah ya Bu, dulu dan jalannya jag ya Bu, ya masih kuat ya Bu. Sekarang udah banyak yang dirasa mau bangun aja kudu pegangan dulu ya Bu. Masya Allah, itu teguran ya Bu dari Allah ya. Rambut hitam pekat sekarang udah mulai uban bertabur ya Bu. Dulu mata terang, sekarang matanya sudah rabun ya Bu. Dulu pendengaran sebisik-bisik juga masih dengar, sekarang pendengaran mulai kabur ya Bu. Dulu pipinya kenceng, mulus, kinclong, sekarang mulai kulitnya udah mulai kendor ya Bu. Giginya dulu tersusun rapi, sekarang mulai gugur satu persatu ya Bu. Nah itu, ini semuanya Bu udah teguran, dan itu Allah Maha Kuasa bagi kita ya Bu. Makanya kita kudu mawas diri ya Bu. Kalau ingat mati kita nggak seperti binatang. Mati kita adalah awal kehidupan kita menuju pintu akhirat. Yang kita pikirin itu Bu, karena kampung kita bukan di dunia, kampung kita di akhirat. Di sini makanya darul amal untuk memperbanyak bekal akhirat, banyakin amal